Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Web TV gimana, masih puasa kan? Masih dong. Kita bertemu lagi di Assalamualaikum Ustadz dan masih bersama Ustadz Irfan. Pada kesempatan ini ada satu tema yang juga tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Boleh nggak kita menasihati orang yang lebih tua? Nah, langsung saja kita tanya sama Ustadz Irfan. Boleh nggak sih sebenarnya kita menasihati orang yang lebih tua? Monggo Ustadz. Jazakumullah sana jaza. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita menasihati orang yang lebih tua? Sebentar. Sebelum kita bahas ke pertanyaan tadi, ada satu dulu background kenapa orang tua itu berhak untuk kita nasihati. Boleh jadi kan ada beberapa latar belakangnya nih. Orang itu yang sudah tua usianya keliru. Dan kita sebagai anak yang lebih muda pengen meluruskan keliruannya atau kekeliruannya. Ini salah, yang benar begini. Oh, dulu pernah terjadi gak sih hal-hal yang kayak gitu? Pernah terjadi. Pada cucunya baginda Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai, Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, beliau tuh pernah mendapati seorang kakek wudunya tuh nggak benar, wudunya tuh ngasal. Terus beliau cara nyontohinnya gimana? Ini keren banget. Sayyidina Hasan Husain berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, sebagaimana yang kakek beliau pernah ajarkan, baginda Rasulullah SAW. Dilihat sama sang kakek, oh begitu cara wudunya. Akhirnya sang kakek pun bilang, anakku tolong ajari kakekmu ini untuk berwudu. Akhirnya sang kakek tadi diajarin, oh ternyata ya sebelum kita sampai kepada langsung menasehati, ada adab dulu sebelum itu. Nah, apa aja sih adab-adab menasehati kepada orang yang usianya jauh lebih tua dibanding usia kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah 17 Al-Isra ayat 23. Di antara kalimatnya adalah wa qul lahuma qawlan karima. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, dalam ayat ini konteksnya orang tua, qul lahuma, berkatalah kepada keduanya, qawlan karima, dengan perkataan yang karim. Karim itu perkataan yang mulia banget. Saya itu suka banget ya sama kosakata bahasa Jawa. Kenapa? Karena kaya banget. Makan itu kalau di Jawa itu ada madang, mangan, maem, dahar. Mandi juga ada, misalkan papung, adus, mandi, siram gitu misalnya. Ada yang lebih kasar lagi sebenarnya. Iya, misalkan let's say kayak gitu ya. Nah, saat kita ngobrol sama orang tua, saat kita ngobrol sama teman kita, dengan saat kita berbicara kepada orang tua kita atau siapapun yang usianya lebih tua, itu kan beda. Orang Jawa kalau ngomong sama bapaknya nggak mungkin, Pak wes maam rong we, nggak mungkin kayak gitu kan. Pak wes adus rong kue, mak wes adus. Masa bilang sama bapak sama ibunya kayak gitu? Nggak mungkin. Mereka menggunakan kosakata atau tata bahasa yang karimah, mulia. Nah, dalam ayat tersebut kalau digambarkan di dalam bahasa Jawa itu, bapak sampun dahar nopo dereng. Terus ibu sampun siram nopo dereng, kan kayak gitu. Nah, kosakata inilah yang memang harus diambil bagi anak muda yang mau mencoba mengirimkan nasihat pada mereka yang usianya lebih tua. Jadi pilih kosakata yang mulia, yang santun, yang bagus, yang kira-kira beliau tersinggung nggak ya? Kira-kira beliau bagaimana responnya ya? Kayak gitu. Kan adab tuh harus selalu didahulukan. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Kan kayak gitu. Kita belajar adab dulu teman-teman yang disayang Allah. Kita belajar adab, sesudah itu kita belajar ilmu. Gimana sih cara mengirimkan pesan kepada yang lebih tua? Karena orang tua itu sorry to say, gampang tersinggung, tersebab, loh kamu tuh masih muda loh. Ya kan kita, maksudnya beliau yang lebih tua kadang kan suka mudah tersinggung. Kalau ada anak muda tiba-tiba mengirimkan nasihat tapi caranya tuh nggak santun. Oh, bisa dikelepak kepalanya. Oh, kamu siapa ya? Kowe iki sapa ya? Kowe iki anak
kemarin sore kok bau kencur kok udah bisa nasihatin saya. Ini kan karena orang tua itu sudah lama makan asam garam. Usianya sudah panjang, pengalaman yang dilewatkan juga sudah beragam macamnya udah dilewatin. Makanya kalau ada anak muda tahu-tahu nggak sopan, wah ini bisa dipites sama orang tua. Maka sebelum menyampaikan nasihat pada beliau yang lebih tua, hendaknya kita punya adab. Yang pertama, contohkan. Yang kedua, pilih kata-kata yang karim, yang mulia. Terus yang ketiga, doa. Berdoalah pada Allah. Ya Allah, semoga beliau mudah dalam apa yang kita inginkan. Misalkan katakanlah sama Allah, ya Allah semoga beliau mendapatkan hidayah dalam hal ini gitu. Berdoalah. Kita sering banget lupa untuk berdoa, memohon agar Allah berkenan merubah sifat buruk yang ada pada diri orang lain. Berdoa teman-teman sekalian. Ya, itulah konco-konco Web TV. Jadi jelas sekali ya yang disampaikan Ustadz. Intinya boleh kita itu menasihati orang tua, artinya orang yang lebih tua ya, orang lebih tua dari kita, tetapi jangan dilupakan adab, ya, adab sopan santun. Intinya ketika kita menasihati itu tidak terkesan menggurui, Benar, ya. Masya Allah. Jadi pesan kita itu bisa tersampaikan tanpa ada yang Merasa digurui, dan Masya Allah. tersakiti ya. Benar. Oke, terima kasih konco-konco Web TV. Mungkin itu yang bisa kita bahas di Assalamualaikum Ustadz pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Barakallahu telah berkenan hadir di studio, dan nanti kita masih bertemu lagi di bahasan-bahasan yang lainnya. Insya Allah. Jadikanlah Assalamualaikum Ustadz ini menjadi media kita untuk menambah keilmuan kita, dan tentunya akan membawa efek kepada ibadah kita, akan semakin sempurna dan terarah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.